Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif. Nah, ini ahli penyerang Bapak Jokowi diusir ya. Ternyata hakim di sidang ini ya mencium kuat adanya gelagat mencurigakan ya dari ahli yang dihadirkan. Wah. Pantesan toh ya langsung diusir dari ruang persidangan. Ya, ini jelas ya, keputusan KIP ini bikin para penyerang Bapak Jokowi ya makin kelabakan. Waduh. Ya, pastilah kalian penasaran kan? Gelagat mencurigakan apa yang dicurigai Pak Hakim ya? Tonton video ini sampai selesai ya. Kita bahas tuntas di sini. Ini memang soal integritas ini saya concern sekali ya, meskipun di kami belum ada perbincangan, tapi saya tidak bisa menahan kalau melihat profil saudara saksi gitu ya. Ini harus saya sampaikan. Saudara ahli, habis jago semua gitu, jadi saya bingung nih saksi ahli. Jadi gini, Bapak, ini saya terus terang, saya baru baca profil Bapak, ini baru ya. Saya nggak kenal beliau. Iya, nggak kenal. Tapi saya kaget lihat profilnya. Bapak saya belum pernah kenal Bapak. Bapak senior saya dulu di KI Jakarta setelah periode Bapak. Tapi saya baru ketemu Bapak sekarang. Bapak jadi komisioner itu kan menandatangani fakta integritas. Iya kan? Terus Bapak saya lihat di time seriesnya itu, ya tadi jadi deklarator tim Pak Jokowi. Saya pendukungnya baca Jokowi Bapak Jokowi. Terbiasa sebut nama pakai Pak ya Pak. Jadi deklarator pada saat jadi komisioner. Komisioner itu pasti ada program memonitoring dan mengevaluasi badan publik yang ada di lingkungan DKI. Termasuk gubernur pada saat itu. Gubernur pada saat itu Pak Jokowi. Iya kan? Terus Bapak tiba-tiba jadi deklarator dukungan politik. Iya kan? Terus Bapak sekarang menggugat soal ijazah. Ijazahnya waktu itu. Saya nggak menggugat. Ya maksud saya gini, Bapak terlalu membingungkan. Sebagai seorang saksi, sebagai seorang ahli, bicaranya seperti pihak. Saya mau bilang begitu ya. Tapi saya beneran slip of tongue. Ahli dari jadi penyerang gini, Bapak Jokowi Bapak nih. Bapak Monef gubernur. Ada OPD yang Bapak Monef. Ada badan publik termasuk diantaranya KPU DKI yang setali nih, satu renteng sama UGM di registernya Ibu Leoni DKK ya. Ini terus terang jadi membingungkan gitu Pak. Bapak waktu itu terlibat dalam satu proses politik praktis, posisinya sebagai komisioner ya, itu nggak bisa di split tuh Pak. Bapak waktu itu ketua lagi ya. Yang waktu itu Bapak dukung salah satu pimpinan badan publik di lingkungan yang Bapak monitor. Wah. Jadi sebelum saya punya bicara kepentingan sama berarti ibu-ibu ya ini. terhormat majelis, Bu Ketua, Bu anggota majelis, saya izin menyampaikan ini secara terbuka karena ini fakta persidangan. Saya tidak bisa menerima persaksian Bapak sebagai ahli. Gitu. Menolak ya. Tapi dengan segala hormat saya kepada Bapak ya, senior yang sudah sangat berjasa di Komisi Informasi, tapi di persidangan ini nggak bisa. Waduh, ini loh ya, jelas banget gitu loh ya. Komisi ya Informasi Pusat ini sampai nolak dan ngusir ahli dari kubu Bonjowi ya, penyerang Bapak Jokowi. Ternyata ya, bau kepentingannya ini nyengat banget. Pantesan tuh ya diusir. Wah, ternyata gara-gara ini toh diusir. Kalian semua harus tahu ini. Tokoh-tokoh yang hari ini getol kritik Presiden Jokowi, dulunya adalah orang-orang yang mendukung Jokowi. Oh, ini ya. Namun sakit hati karena tidak dapat jabatan, dan ada pula yang dikasih jabatan tapi tak becus bekerja hingga dicopot.
Berikut tokoh-tokoh tersebut. 1. Said Didu, Iya, dulunya staf benar. khusus Menteri ESDM Sudirman Said pada 2014, dan juga Komisaris PT Bukit Asam Tbk, PTBA, 2015. 2. Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Kabinet Jokowi JK periode 2014 hingga 2019, tapi dicopot dari jabatannya pada 2016. 3. Refli Harun, pernah ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga pada periode pertama Presiden Jokowi, tapi dicopot, dan juga Komisaris Utama PT Pelindo I pada periode kedua Presiden Jokowi, dan lagi-lagi dicopot. 4. Ikar Nusabakti, dulunya pendukung garis keras Presiden Jokowi hingga diberi jabatan sebagai Dubes Indonesia di Tunisia. Ya, ini perlu dicatat baik-baik ya. Banyak yang sekarang nyerang Bapak Jokowi itu justru mantan pendukungnya Bapak Jokowi ya. Ditinggal bukan tanpa alasan ya, tapi karena ulah dan kelakuan buruk mereka sendiri, ya kan? Jadi jangan pura-pura kaget ya kalau mereka sekarang kayak nggak terima gitu loh ya sama Bapak Jokowi, dan akhirnya menyerang Bapak Jokowi. Ya nggak? Masuk akal nggak? Waduh. Gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga sepil kota kalian ya, biar kita tahu video ini sudah sampai kota mana aja, ya kan? Sepil di kolom komentar kota kalian. Saya tunggu. Jangan sampai lupa ya. Jadi inti hari ini Video lawas Roy Suryo. awalnya memang banyak yang bilang ya, loh kok di luar protokoler masa menteri datang ke gubernur ya gitu. Dan apa ini saya bilang ini bukan masalah protokoler, ini masalah etika, masalah karena saya merasa beliau itu adalah kakak saya. Kakak saya, oke siap. Orang yang selalu saya minta nanti ya. Hubungannya ada dua. Ya, yang pertama adalah menyangkut Kongres PSSI pada tanggal 17 Maret yang akan datang. Ya, karena meskipun acara itu dimediasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, tapi karena tempat dan waktu pelaksanaannya bertempat di wilayah di daerah khusus ibu kota Jakarta, maka selaku pemilik otoritas di DKI Jakarta, saya sowan kepada Pak Gubernur, saya sowan kepada Pak Jokowi untuk mohon izin agar pelaksanaan Kongres PSSI pada tanggal 17 Maret besok itu bisa berjalan lancar. Banyak saran yang nanti bisa ditanyakan langsung ke beliau yang sudah saya terima. Antara lain adalah membuat suasana Kongres itu menjadi sangat cair, terus ada nuansa kebudayaannya. Jadi tadi beliau sudah menyatakan akan ada acara tradisional Betawi yang mungkin nanti akan menjadi pembuka acara Kongres. Insya Allah juga meskipun ini saya agak mendesak beliau tadi, meskipun agak mendadak, beliau tadinya paginya ada acara di luar kota, tapi kami mohon insya Allah moga-moga cocok waktunya pada saat penutupan beliau yang akan menutup acara Kongres PSSI nanti. Nah ini loh ya, contohnya ini kelihatan banget. Roy Suryo dulu muji-muji Bapak Jokowi setinggi langit ya, sampai bilang kayak kakak sendiri. Lah sekarang ya kan malah menyerang habis-habisan Bapak Jokowi. Aduh, kok bisa ya? Hah? Heran nggak kalian? Pak Prabowo Subianto, angkat saya ketua Komnas HAM. Sorry ya. Prabowo coba angkat saya jadi ketua KPK. Ngar banget, sorry ya. Sudah nih Pak Prabowo Subianto. Kalau kami apa Pak? Cuma 12 tahun masih ada angka. Masih ada peluang untuk bebas. Prabowo Subianto. Setiap hari harapan saya semakin Buat kursi ya, jabatan toh ternyata. Membela orang. Terus bang aja. Untuk apa sekarang saya
Bentar ya. Ya kalau memang mereka itu dulu pendukung Bapak Jokowi, tapi kenapa ya mereka jadi nyerang Bapak Jokowi sekarang? Ya jawabannya jelas ya. Ya karena mereka ini ngarep punya kursi ya, punya jabatan gitu maksud saya ya, tapi tidak diberikan oleh Bapak Jokowi. Ya gimana mau dikasih ya? Orang mereka itu nggak becus kerja, iya nggak? Gimana ini menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Roy Suryo seharusnya minta maaf dan minta pekerjaan ke Pak Jokowi. Apa yang terjadi oleh Roy Suryo adalah faktor ekonomi. Mereka udah nggak punya uang dan pekerjaan lagi. Makanya kerjanya mereka mencari penghasilan dari keburukan. Mendapat undangan, komentar, dan berdebat juta 2 juta. Farhad Abbas. Sayang Pak Jokowi kan selesai, tidak pekerjaan yang baik. Ya kan Pak Jokowi juga orang yang baik kan, ada minta ampun tobat kan ada bedanya. Tuhan saya maaf pengampun, ya kan? Gitu orang minta maafin, tinggal Roy Suryo gitu. Kalau saya sih nggak usah dimaafin nih, karena mereka nyebelin gitu. Itu terstruktur masif Roy Suryo itu sampai bikin baju, bikin wayang itu sangat menghina. Nggak ada orang yang semenghina. Yang paling saya pernah melihat orang cara menghina dan mempermalukan orang seperti Dito Suryo dan Gibran. Secara ekonomi nih, Pak Kapolri panggil Roy Suryo, panggil lagi Sujana, panggil Tipa, panggil ini. Tolong carikan pekerjaan mereka, ya kan? Buat makan. Buat Kalau makan. kasih tambang mereka kan? Ya kan? Tolong bangun tambang, jangan. Ini saran serius apa saran bercanda? Saran serius. Saran serius. Ya kan? Sayang loh kamu mantan menteri, kamu pengacara hebat. Kamu ini kok nggak bisa urusan jadi pengawas, jadi komisaris di sana. Awasi biar nggak ada korupsi gitu. Ngapain ngurus yang membuat kalian masuk penjara? Ya, ujung-ujungnya ya serangan trio RRT dan gerombolannya ini ya adalah cara mereka untuk nyari duit ya buat makan. Waduh, ini dari Bang Farhad Abbas ya ini tadi ya kan. Aduh. Ya masuk akal juga sih Bang ya. Intinya demi cuan. Iya enggak? Ternyata seperti itu toh. Aduh. Dia jadi presiden menyusahkan rakyat. Sekarang jadi rakyat nyusahin presiden. Kayak Pak Jero panjang jenggot otak separo. Ya makanya tebelin itu otak. Ya, jangan hanya nebelin jenggot. Nah bener. Katanya Pak Jokowi jadi presiden nyusahin rakyat dan sekarang setelah pensiun malah nyusahin presiden. Kapan Pak Jokowi nyusahin rakyat dan kapan Pak Jokowi ini menyusahkan presiden? Ya kalian sendiri yang sekarang menyusahkan presiden, ya bikin gaduh negara, pasukan sakit hati yang nggak pernah legowo, tidak pernah move on, ya nggak mau terima kekalahan. Ya kok bisa-bisanya gitu loh para pembenci Bapak Jokowi ini menyebut Bapak Jokowi menyusahkan. Yang menyusahkan siapa? Bukannya kalian toh yang menyusahkan. Bikin gaduh terus menerus, bikin ribut terus menerus. Mbak ya sadar diri gitu loh. Sama itu tuh, satu lagi siapa itu? Mantan jenderal yang kumisnya kayak sapu ijo. Siapa, Mbak? Bilang maksulkan Gibran, terus mau menaikkan Anies jadi wakil presiden. Lagi juga si Anies Rashid Baswedan ini yang pernah juga ya, yang dulu pernah menghina Pak Prabowo, ya sekarang sok-sokan mendukung Pak Prabowo. Inilah ya pasukan manusia munafik ini. Coba ya kalian katanya mau demo besok ke KPK tanggal 2 Oktober ini. Katanya mau demo di depan KPK. Ayo silakan bawa buktinya. Kalau Anda punya buktinya, jangan hanya bacot aja digedein ya. Ini rakyat bersuara, warga bersuara di satu kelompok ini. Kelompok Aiman juga kelompok ini, kelompok Anies. Si Aiman juga ternak ontak sama. Waduh. Ya. Selalu memberi panggung si Panci itu ya ketika ada acara rakyat bersuara. Kelompok-kelompok bikin gaduh, justru kelompok-kelompok yang ini orang-orang bikin susah presiden. Kalian sendiri yang bikin susah ya.
Kalian mengatakan Pak Jokowi menjadi presiden menyusahkan rakyat. Justru kalian ini menikmati apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Cuma kalian ini golongan manusia-manusia munafik, ya. Ini seperti Pak Jero nih, yang otaknya tinggal separuh, yang panjang jenggot otak separuh. Aduh. Dia tidak sadar sudah menikmati apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, ya. Seperti jalan tol dan juga program-program Pak Jokowi. Kalian juga pasti ikut menikmati seperti BPJS, ya. Susah kalau otaknya separuh, ya. Pak Jero panjang jenggot otak separuh, makanya nggak bisa mikir. Aduh. Emang lo ya, kok bisa-bisanya, para penyerang Bapak Jokowi ini nyebut Bapak Jokowi menyusahkan. Mbak ya sadar gitu loh ya, yang nyusahin itu bukan Bapak Jokowi, tapi kalian sendiri. Tahu nggak? Dulu dikasih panggung, dikasih jabatan, ya kan? Begitu nggak dipakai lagi, ya karena kerja kalian itu berantakan, langsung ngamuk. Langsung menyerang Bapak Jokowi. Sekarang ya pura-pura jadi korban gitu loh, dan nyalain Bapak Jokowi. Aduh. Lucu banget emang, kok bisa gitu loh. Ada. Bagi kami, siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami. Ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma, mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk meleburi itu. Petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi. Kami di belakang Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Merdeka! Wah, ya ini loh ya, salah satu dari gerombolan mereka yang menyusahkan banget, si Kurnia namanya. Ya ini buktinya ya. Orang-orang yang menyusahkan, ya ini buktinya. Jelas-jelas kan? Ya lihat aja si Kurnia ini tadi, bukannya ya kasih solusi gitu ya, malah nambah ribut terus-menerus ya kan? Ada. Gimana ini menurut kalian ya kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif, dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.